"Mbak, pesan kamar presidensial suite 1 ya." "Mbak, saya mabok," terang David pada penjaga resepsionis hotel. David berbicara dengan menatap ke arah salah satu wanita itu, membuat si wanita itu langsung malu-malu. Pesona David memang lumayan, persis seorang idola yang selalu digandrungi para wanita. "KTP-nya mana dek?" tanya petugas hotel. Satu tangan David menahan tubuh Viola agar tak jatuh, tangan satunya lagi mulai merogoh tas kecil milik Viola, mengambil dompet dan menyerahkannya pada si resepsionis tadi. Pemesanan kamar pun usai dan David sudah mendapatkan kamarnya. Tak butuh waktu lama kini David berhasil sampai di kamar hotel dan sembari merebahkan tubuh Viola yang sedang mabuk itu di atas ranjang. "Apa tadi kamu memanggilku Mbak? Apa usiamu lebih muda?" tanya Viola. Susah payah dia kembali bangun dan menatap David dengan matanya yang masih agak rabun karena mabuk. Kini semuanya terasa seperti mimpi dan Viola tidak tahu dia berada di mana sekarang. "Sepertinya aku memang lebih muda, tapi aku tidak akan mengecewakanmu," bisik David sambil mengunci tubuh Viola yang sedang duduk di pinggir ranjang dengan kedua tangannya yang bersandar di tepian. David dapat mencium aroma tubuh Viola yang bercampur dengan alkohol, khas harum wanita dewasa yang sangat menggoda. Rupanya Viola pun merasakan aroma maskulin dari pria yang berada di sampingnya itu yang membuat Viola teringat sama pria brengsek yang sudah berkhianat pada dirinya. Viola pun mengangkat wajahnya, membuat tatapannya bertemu dengan pria asing itu. Pria dengan tatapan yang begitu hangat dan wajahnya yang tampan. Mereka berdua sama-sama amatir yang mencoba menjadi ahli, bergerak atas naluri dan dorongan hasrat yang semakin lama semakin berat. David yakin ini bukanlah yang pertama bagi Viola. Karena itulah dia tak segan sedikit pun, sampai akhirnya mereka menyadari suatu saat mereka akan bersatu. Malam pun semakin larut, akhirnya mereka berdua pun tertidur pulas. Hingga pagi pun tiba, Viola bangun lebih dulu dari tidurnya. Sekelebat ingatannya tentang semalam menghampiri dirinya, dia menutup mulutnya yang menganga dengan kedua tangannya saat melihat seorang pemuda tidur bertelanjang dada di sampingnya. Dia semakin merutuki dirinya sendiri saat melihat wajah David yang nampak jelas jauh lebih muda dari dirinya. "Nasibmu memang sial Viola, bukan seorang Casanova yang menyentuhmu, akan tetapi hanyalah seorang remaja biasa." Viola bangun pelan-pelan, tidak ingin pergerakannya sampai membangunkan orang yang ada di sampingnya itu. Dia memunguti pakaiannya dan memakainya kembali, lalu segera keluar dengan mulut yang terus mengumpat. Dia masih remaja, tapi kenapa rasanya seperti orang yang sudah dewasa? Umpatnya yang terdengar seperti nyanyian di telinga David. Remaja yang pura-pura masih tertidur ini mengulum senyumnya dan membuka matanya saat pintu kamar kembali ditutup oleh Viola. Awalnya ia memang hanya ingin bermain-main, tapi saat mengetahui jika Viola dirinya lah yang pertama kali menyentuhnya, David pun memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap Viola. Tapi apakah Viola mau, mengingat usia mereka yang terpaut jauh? Bahkan Viola pagi ini pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menuntut sesuatu dari David.